Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Di sini saya mau memaparkan presentasi di pertemuan 4, materi perekonomian 4 sektor. Di sini saya nggak sendiri, saya bertiga, ada Kak Getrudis, saya, dan Kak Feryadi. Kebetulan Kak Getrudis sedang berhalangan sama sinyal ya, karena kita ini by online, jadi sinyal kadang juga mempengaruhi. Terus kalau untuk Kak Feryadi pun juga begitu, karena sedang ada di kampung. Jadi saya presentasi sendiri kali ini. Nah, materi pertama itu ada konsep perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, teman-teman udah ada yang tahu perekonomian terbuka. Ya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Lalu ada ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Apabila kita throwback lagi dari perekonomian 3 sektor, maka aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka terlihat berbeda. Karena dalam perekonomian terbuka ditambah dengan kegiatan ekspor dan impor, secara fisik, ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke dalam sektor perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat siklus aliran pendapatan. Ya, yang aliran pertama itu pendapatan faktor-faktor produksi. Aliran kedua itu ada pajak perusahaan, lalu ke pemerintah, ke pajak individu, lalu ke perbelanjaan rumah tangga. Berikutnya ada di impor. Habis impor balik lagi ke tabungan, ke institusi keuangan, lalu ke pinjaman, dan penanaman modal. Dari penanaman modal ini kita masuk ke investasi. Dari investasi keluarlah pengeluaran pemerintah yang nantinya ke pemerintah langsung ke ekspor. Ya. Baik, selanjutnya itu ada sirkulasi aliran pendapatan, merupakan perputaran kegiatan sistem perekonomian yang mempengaruhi pada pendapatan. Aliran yang pertama, perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga tersebut akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini mempengaruhi aliran pendapatan di atas. Aliran ketiga, rumah tangga yang menerima pendapatan tersebut membayar pajak individu kepada pemerintah. Aliran keempat, pendapatan disposable rumah tangga akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Aliran kelima, rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksikan oleh luar negeri jika pengeluaran dari aliran 4 digabungkan dengan aliran 5 atau meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga disebut C. Aliran keenam, sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan sebagainya. Berikutnya ada komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri, atau bisa disebut dengan CDN. Poin kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam negeri untuk memproduksikan barang dan jasanya. Poin ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri, atau bisa disebut dengan G. Ekspor atau X, yaitu pengeluaran atau pembelian oleh negara lain ke atas barang dan jasa yang diproduksi dari perusahaan dalam negeri. Poin kelima,
impor M, yaitu pembelian barang dari luar negeri untuk menghitung pengeluaran agregat menggunakan rumus seperti yang di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada rumus AE sama dengan CDN plus 1 plus G plus X plus M. Lanjut, di sini ada faktor-faktor yang menentukan ekspor. Yang pertama, mutu atau kualitas dari sebuah barang. Kalau misalnya kita mau ekspor, kita harus lihat kualitas dan mutu dari sebuah barang. Apakah layak untuk diekspor ke negara lain? Yang kedua itu ada barang spesial. Contohnya misalnya di Amerika Serikat itu kan nggak ada ya rempah-rempah. Nah, dari kita itu rempah-rempah di mereka itu barang yang spesial. Nah, itu bisa kita ekspor ke negara tersebut. Poin yang ketiga itu ada harga barang. Harga barang ini juga mempengaruhi ekspor nih teman-teman. Karena kalau misalnya di Indonesia murah, terus dijual ke negara lain itu pasti akan mahal. Apabila harga di Indonesia memang sudah mahal, terus dikirim ke luar negeri itu pasti mahal banget. Nah, makanya harga barang ini menentukan ekspor. Menentukan faktor ekspor. Terus yang keempat itu ada permintaan akan barang. Nah, permintaan akan barang ini juga sama nih, kayak misalnya di Jerman, misalnya dia butuh cengkeh gitu kan. Di kita kan cengkeh melimpah banget nih ya. Nah, itu bisa banget, misalnya Jerman minta nih Indonesia kirimin berapa ton atau berapa kuintal cengkeh untuk dikirim ke Jerman. Nah, itu poin keempat ya, permintaan akan barang. Lalu cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat ini bisa jadi acuan untuk ekspor. Jadi misalnya di sini booming nih, lagi booming-boomingnya, terus dikirim ke luar negeri. Itu luar negeri menerima. Untuk poin ke-6 itu ada teknologi. Nah, teknologi ini juga bisa kita faktor untuk menentukan ekspor, karena semakin canggih teknologinya, di sana pun juga pasti akan menerima. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, bentar, wait. Maaf ya teman-teman, ini ada kendala. Kita bisa buka aja. Kita bisa buka langsung di... Aku jelasin langsung aja di PPT yang udah ada di HP aku. Nah, ini untuk selanjutnya itu ada pendapatan nasional sebenarnya tidak begitu berpengaruh besar terhadap ekspor, karena pendapatan nasional belum tentu dapat menaikkan ekspor atau bukan sebagai faktor penentu ekspor. Di bawah ini terdapat grafik yang menjelaskan tentang fungsi ekspor dan perubahannya. Karena ini saya nggak bisa menampilkan, karena mungkin faktor jaringan juga, jadi teman-teman bisa lihat di modulnya aja ya, untuk gambar 22 bagian A. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang menentukan impor. Yang pertama itu kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Yang kedua itu kepercayaan antar eksportir dan importir. Selanjutnya keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Yang keempat itu ada pemasaran. Yang kelima ada sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Selanjutnya ini ada kurva dari fungsi impor dan perubahannya. Mohon maaf banget nih teman-teman, aku nggak bisa nampilin. Kalian bisa lihat aja langsung di modul, karena ini pengaruh jaringan juga. Maaf banget. Ini bisa dilihat dari kurva impornya. Terus keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian ini ada syarat keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Selanjutnya, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Ada dua golongan barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri. Barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri
dan barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Yang ketiga, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Gertrudis, karena jaringannya sudah stabil. Silakan. Baik, Kak, di sini dijelaskan perubahan-perubahan keseimbangan. Yang pertama, perubahan pengeluaran rumah tangga. Perubahan komponen-komponen suntikan dan bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas, keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam AE akan menarik pendapatan nasional. Kenaikan AE juga akan menimbulkan proses multiplier sehingga pada akhirnya menyebabkan lebih besar dari AE yang berlaku. Dalam perekonomian 4 sektor, nilai multiplier lebih kecil daripada nilai perekonomian 3 sektor karena perekonomian terbuka impor sebanding dengan pendapatan nasional atau persamaan impornya adalah M sama dengan MYT, nilai M yaitu menyebabkan kita bisa perhati di gambar 2.5 yaitu menunjukkan efek perubahan salah satu komponen AE dan kebocoran ke atas keseimbangan dan ke atas pendapatan nasional. Terlebih dahulu akan dijelaskan dari grafik bagian A. Gambar bagian A yaitu menggunakan pendekatan AS kurang AE untuk menunjukkan perubahan keseimbangan yang berlaku. Pada awalnya, keseimbangan dicapai E sama dengan 0 dan pendapatan nasional adalah Y sama dengan 0. Kenaikan ekspor sebesarnya sebanyaknya X menyebabkan AE meningkatkan dari AE sama dengan 0 menjadi AE sama dengan 1 dan keseimbangan berpindah dari E sama dengan 0 ke E sama dengan 1. Akibat dari perubahan ini, maka pendapatan nasional meningkatnya dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 1. Untuk gambar titik 2 yaitu menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan dan kebocoran. Gambar ketiga yaitu menunjukkan akibat kenaikan impor dalam kurung M sama dengan M ke atas, keseimbangan Y sama dengan AE, perubahan keseimbangan menggunakan pendekatan AS kurang AE, pertambahan impor akan memindahkan dari AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional dari Y sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 1. Yang keempat yaitu menunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntikan dan kebocoran. Baik, terima kasih untuk Kak Gertrudis. Selanjutnya ini kita ada contoh soal kualitatif ya. Apa latar belakang negara menetapkan perekonomian 4 sektor dan apa saja pengaruhnya? Pada sistem perekonomian terbuka terdapat sektor pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Analisis perekonomian terbuka merupakan suatu analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan pengaruh dari kegiatan ekspor dan impor negara tersebut.
Dengan demikian, dalam analisis ini muncul dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yakni aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor dan aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara lain. Hal ini berpengaruh terhadap besarnya pendapatan nasional pada perekonomian. Besar kecilnya permintaan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu, dalam ekonomi, maka permintaan ekspor dianggap tetap. Saat ini berubah menjadi dan menuju ekonomi pasar berlangsung. Lalu ke soal kuantitatif. Bisa dibacakan oleh Kak Getrudis. Untuk soal kedua apa ketiga, Kak? Soal yang ketiga. Soal ketiga yaitu fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah C sama dengan 100 tambah 0,8 YD dan investasi sebesar 100, pengeluaran pemerintah G sama dengan 200 dan fungsi pajak adalah 50 tambah 0,1 Y, permintaan memberikan subsidi transfer sebesar TR sama dengan 50,